Saudara, banjir dan longsor menerjang sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Apa yang harus diwaspadai dan apa pula yang menjadi target utama penanganan? Kami bahas soal ini bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dan juga Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam, pagi, selamat pagi Waalaikumsalam Mbak Desi. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Rizky. saat ini semuanya sedang melakukan penanganan banjir dan juga tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Begitu, saya ingin ke Pak Muhari dulu. Pak Muhari, terkait dengan bencana banjir dan juga tanah longsor yang terjadi di Sumatera bagian utara ini, saat ini Kepala BNPB juga berada di lokasi. Apa yang menjadi prioritas penanganan bencana saat ini, Pak Muhari? Iya, Kepala BNPB dari kemarin sudah berkantor di posko utama di Tarutung, Tapanuli Utara, Mhm. karena untuk situasi yang kita dapatkan di 3 provinsi ini memang ada beberapa kabupaten kota yang hingga hari ini itu untuk akses darat masih terputus, Mbak Desi. Baik itu karena jembatan yang putus maupun jalan yang tertimbun material longsor. Kemarin kami sudah rapat tingkat menteri, dan dari PU juga menyampaikan sebenarnya alat berat sudah standby di lokasi, tetapi untuk bisa menjangkau titik-titik yang harus dibersihkan itu masih ada kendala-kendala, baik itu intensitas hujan yang masih tinggi, dan hal-hal lain. Dan tentu saja ini juga membuat uh, prioritas utama kita untuk menjamin logistik dasar permakanan dan non permakanan kepada masyarakat juga terganggu. Untuk itu ada beberapa prioritas, setidaknya ada 3 prioritas yang diutamakan selama Kepala BNPB berkantor di Tarutung. Pertama, pemulihan akses ini menjadi hal yang sangat penting. Hmm. Saat ini di 3 provinsi tersebut di beberapa kabupaten kota sudah standby masing-masing di tiap provinsi 3 hingga 4 alat berat dari Kementerian PU yang saat ini siap untuk bekerja kalau misalkan kondisi cuaca dan akses ke lokasi yang juga sedang dibuka. Kemudian untuk pemulihan jembatan, ini nantinya kami juga akan melihat skala prioritas dari jembatan-jembatan yang memang sangat penting untuk segera kita pulihkan. Kalau misalkan itu memang merupakan denyut nadi perekonomian masyarakat, maka kita akan bangun jembatan Beli. Jembatan Beli ini waktu pengerjaannya itu sekitar 2 hingga 6 minggu. Jadi ini akan kita percepat khusus untuk jembatan-jembatan yang menghubungkan sungai dengan lebar mungkin di atas 50 meter, karena ini yang paling penting. Kalau yang di bawah 50 meter mungkin sementara bisa kita gunakan material lain. Oke. Kemudian Mhm. pemulihan akses listrik dan komunikasi. Ada beberapa tempat yang masih blackout untuk jaringan komunikasi GSM. Mhm. Ini pagi ini kami akan mencoba berkoordinasi dengan provider telekomunikasi bagaimana strategi kita untuk bisa sesegera mungkin memulihkan akses komunikasi di daerah tersebut. Mhm. Karena kalau komunikasi sudah bisa pulih, tentu saja kebutuhan-kebutuhan mendesak masyarakat, update situasi di lapangan akan bisa lebih efektif kita lakukan, Mbak Desti. Oke, jadi prioritas penanganannya yang pertama adalah pemulihan akses jalan begitu ya, termasuk juga jembatan untuk melakukan pendistribusian logistik dan juga bantuan, termasuk juga pemulihan aliran listrik dan juga jaringan internet ya Pak ya, khususnya di daerah-daerah yang saat ini masih blackout. Nah, bagaimana dengan korban jiwa dan juga terluka, termasuk juga para pengungsi yang terdampak dari bencana ini? Mulai kita sisir dulu di Aceh, seperti apa Pak? Ya, untuk Aceh secara total kemarin kami sudah menerima laporan dari gubernur dan para bupati dan wali kota yang bisa bergabung dengan akses komunikasi yang memungkinkan. Saya akan mengambil secara total per provinsi saja. Mhm. Untuk provinsi Aceh itu yang sebelumnya data kita tidak ada korban jiwa meninggal dunia. Kemarin Bupati Benar Meriah menyampaikan ada 9 jiwa meninggal dunia. Hmm. Ini adalah data baru yang kami dapatkan sehingga Aceh saat ini ada terdapat 9 jiwa korban meninggal dunia
yang nanti masih akan kami verifikasi dengan SAR dan Polri. Kemudian di Sumatera Utara itu ada 30 korban jiwa meninggal dunia dan sekitar 13 jiwa hilang. Hmm. Kemudian untuk Sumatera Barat itu ada 9 jiwa meninggal dunia dengan rincian 4 di Kota Padang dan 5 di Padang Pariaman. Memang masih ada beberapa korban hilang dan masyarakat yang masih harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Saat ini kami sudah standby, sudah ada satu heli EC-55 yang akan kami optimalkan untuk angkutan orang dan barang. Tadi Pak Kepala BNPB sudah menyampaikan bahwa selain heli ini kami punya 3 karavan yang sudah digunakan 2 sorti kemarin untuk distribusi logistik ke Sibolga. Jadi memang ketika akses darat tidak memungkinkan untuk dilalui, maka kami akan mengoptimalkan akses udara airlifting ini akan kami sangat optimalkan. Tidak hanya untuk angkutan barang logistik, tetapi juga heli juga nanti sekiranya ada akses-akses masyarakat yang perlu kita evakuasi dari tempat-tempat tertentu, kita akan menggunakan angkutan udara, Mbak. Oke, jadi kami ingin konfirmasi kembali Pak, total korban meninggal dunia dari bencana banjir bandang dan juga tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat ini totalnya ada berapa Pak? Jadi 9 di Aceh, 30 di Sumatera Utara, dan 9 di Sumatera Barat. Jadi 48 jiwa meninggal dunia. Oke, saya ingin ke BMKG dulu. Kalau kita lihat ya Pak Guswanto, bencana banjir dan juga tanah longsor ini terjadi karena meningkatnya curah hujan di Sumatera bagian utara khususnya Aceh, kemudian juga ada Sumut dan juga Sumatera Barat ini akibat siklon tropis. Apa yang perlu diwaspadai dan sampai kapan siklon tropis ini berada di wilayah Sumatera bagian utara khususnya Aceh, Sumut dan juga Sumatera Barat ini Pak Guswanto untuk menjadi kewaspadaan kita bersama? Baik, Risti, kalau dilihat situasinya sebenarnya kan siklon tropis Senyar ini muncul sejak tanggal 21, yaitu pada waktu itu dia masih low pressure area, kemudian menjadi bibit siklon tropis 95B ya. Nah, yang perlu diwaspadai sebenarnya adalah potensi hujan lebat hingga sangat lebat. Itu terjadi berulang dalam beberapa hari mulai tanggal 21, 22 hingga tanggal 26 kemarin ya. Sehingga ini terjadi jenuh air dan memicu banjir bandang, longsor serta meluapnya sungai-sungai kecil dan besar. Yang kedua, yang perlu diwaspadai adalah angin kencang yang bisa menyebabkan pohon tumbang maupun gangguan jaringan listrik dan transportasi karena sangat masif. Yang ketiga adalah gelombang tinggi di perairan sekitar yang berisiko baik aktivitas pelayanan rakyat, nelayan, dan penyeberangan. Jadi yang harus diwaspadai bukan hanya hujannya, tetapi juga dampak turunnya di darat maupun di laut. Kemudian pada tanggal 26 dia kan pada waktu itu tumbuh ya, kemudian menjadi siklon tropis Senyar. Kemudian tanggal 27 jam 13.00 dia sudah melemah. Artinya melemah itu adalah tekanannya sudah 1000 dan kecepatan anginnya masih 35 knot ya. Dan ini masih ini. Dan saat ini posisi terakhir hingga hari ini siklon tropis Senyar itu sudah punah atau kita menyebutnya TC Senyar. Itu sekarang posisinya sudah berada di sebelah timur Malaya ya. Jadi sudah Malaysia di sebelah timurnya. Jadi sudah tidak memberikan ancaman lagi untuk siklon tropis Senyar yang sudah punah tadi. Namun yang perlu diwaspadai adalah hal yang lain. Saat ini kan kita juga melihat bahwa pertumbuhan awan konvektif itu masih cukup masif di wilayah Sumatera, khususnya di wilayah Samudra Hindia, karena pada saat ini itu ada Indian Ocean Dipole itu bernilai negatif, artinya potensi penguapan ini masih terjadi, namun tidak sehebat saat kemarin dampak siklon tropis Senyar. Oke, dampaknya apa yang diwaspadai? Yang diwaspadai sama, masih hujan lebat, tapi tidak sehebat yang siklon tropis Senyar, karena siklon tropis Senyar itu dia begitu masuk darat, itu kecepatan anginnya masih sekitar 80 sampai 90 km per jam atau di atas 37 knot ya. Dan ini
menyebabkan turunnya hujan di sekitarnya dan kemudian menyapu semua pohon-pohon akan tumbang oleh kecepatan angin yang begitu dahsyat. Dan ini dia tidak mati masuk daratan, jadi dia aktif dulu dalam beberapa saat, setelah itu baru punah. Ini Risti yang menyebabkan kenapa dampaknya cukup Parah. dahsyat karena dia sempat ya karena sempat masih aktif. Kalau sebenarnya siklon tropis ini harusnya dia eh, punah masuk daratan itu karena apa? Karena energi untuk pergerakannya biasanya kan dari pemanasan di air laut. Nah, demikian Risti. Oke, untuk kemungkinan masih adanya potensi curah hujan yang masih tinggi tadi Anda sebutkan di Ya. wilayah pesisir Samudra Hindia begitu ya. Itu berarti di wilayah mana saja, Pak? Dan apakah ini selain juga curah hujan yang sangat tinggi, ada juga gelombang tinggi atau seperti apa? Baik, kalau kita melihat pada posisi dinamika atmosfer maupun perakiraan BMKG, kita melihat bahwa masih ada mesoscale convective complex yang berada di Samudra Hindia dan ini bisa masuk ke wilayah Indonesia. Namun dari wilayah-wilayah yang saya sebutkan lebih dominan adalah di wilayah Sumatera Barat, kemudian masih ada sebagian di Bangka Belitung, kemudian sebagian masih ada di Pekanbaru, ya. Sedangkan dampak untuk gelombang tinggi itu sekitar Nias, kemudian kita juga melihat masih di Natuna ya. Ini juga masih perlu kita waspadai. Yang jelas saat ini masih ada konvergensi ya suplai uap airnya karena itu kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim masih kita monitor terus di Sumatera bagian utara. Oke, Sumatera bagian utara masih terus dimonitor. Lalu bagaimana Ya, dengan intensitas curah hujan? Ini kan kenapa saya tanyakan intensitas curah hujan karena ini selaras dengan upaya untuk pembukaan akses jalan yang saat ini tengah dilakukan oleh BNPB, TNI dan juga Polri. Bagaimana kemudian intensitas curah hujan khususnya di Aceh, Sumatera Utara dan juga Provinsi Sumatera Barat untuk paling tidak 3 hari ke depan, Pak Guswanto? ya, baik. Kalau kita melihat pada potensi curah hujan yang dihasilkan dari citra satelit, kita masih melihat bahwa saat ini potensi untuk hujan sedang maupun hingga lebat itu masih terjadi di eh, Sumatera Barat ya, khususnya di perbatasan antara Sumatera Barat dengan Sumatera Utara ya. Kemudian ada sebagian di Pekanbaru atau Riau. Kemudian untuk masih terdapat juga di sisi eh, timur daripada Sumatera Utara. Kemudian Kepulauan Nias itu juga masih potensi hujan untuk kategori moderate ya maupun kalau sedangkan di wilayah Natuna dan Malaka ya kita masih melihat antara Sumatera dengan Kalimantan itu saya masih melihat adanya hujan lebat di sana ya sangat lebat. Kemudian kita melihat ada tinggi gelombang yang berpotensi 2,5 sampai 4 meter dan ini kita perlu waspadai. Nah, untuk tanggap darurat ataupun mengatasi pengevakuasi, barangkali untuk yang perlu diwaspadai adalah masih di sekitar Sumatera Utara bagian timur ya, kemudian Sumatera Barat bagian tengah dan Aceh bagian selatan. Ini perlu ada upaya yang dilakukan untuk meminimalkan paling tidak curah hujan sudah jauh berkurang dibanding yang lalu. Yang lalu itu di Langsa sudah turun sampai 311 mm per hari. Dan saat ini perakiraan cuaca BMKG itu hujan ringan hingga sedang. Oke, baik. Walaupun memang siklon tropis Senyar ini memang sudah punah begitu, tapi kemudian curah hujan masih patut diwaspadai, khususnya di wilayah Sumatera bagian barat, utara begitu ya, masih ada Betul. potensi-potensi di sana. Nah, Pak Guswanto dan juga Pak Muhari, kami juga akan update bagaimana informasi terkininya dari banjir di Medan, Sumatera Utara. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Bahri di sana. Selamat pagi, Bahri.
Bahri, selamat pagi. Bahri, Anda saat ini berada di posisi di mana dan bagaimana kondisi banjir di pagi hari ini di sana? Bisa diceritakan kepada kami semua. Ya, baik, Adisti dan juga saudara, pasca banjir yang melanda Kota Medan sejak jam siang, Kamis siang tadi hingga Jumat dini hari, hingga pagi ini banjir sudah mulai berangsur surut. Dari pantauan kami Jumat pagi hari ini di beberapa lokasi kami memantau sudah terjadi penyurutan air khususnya di jalan-jalan yang ada di Kota Medan seperti di Jalan Iskandar Muda, kemudian di Jalan Abdullah Lubis dan Jalan Wahid Hasim Medan. Air yang tadinya dengan ketinggian 50 cm sejak tadi malam yang sempat membuat warga lumpuh total aktivitasnya, kini sudah turun sekitar 5 cm dan kondisi ini membuat aktivitas warga kembali pulih. Namun dari pantauan kami hari ini memang tidak seperti biasanya. Warga yang biasanya pukul 7 pagi sudah ramai melintasi jalan di Jalan Iskandar Muda, kemudian di Jalan Wahid Hasim dan Jalan Abdul Lubis, namun hari ini terpantau cukup sepi. Kemungkinan para warga mungkin masih berada di rumah masing-masing karena hampir 50% lebih rumah warga yang ada di Kota Medan tergenang banjir, Adisti. Dari pantauan Anda di lapangan, Bahri Nafri, wilayah mana yang paling parah terendam banjir, khususnya di Kota Medan, Sumatera Utara? Ya, baik, Adisti dan juga saudara. Untuk banjir di Kota Medan memang yang paling parah terjadi di dua titik, antaranya di Kampung Aur Kota Medan yang terjadi di kawasan pinggiran atau bantaran sungai, di mana ketinggian air mencapai 2-3 meter. Kemudian ada satu titik lainnya yaitu di Kecamatan Medan Marelan. Di sana juga sebagian merupakan bantaran sungai dan pemukiman warga, Adisti. Oke, terakhir singkat saja, bagaimana dengan posko pengungsian untuk warga terdampak dan pendistribusian bantuan logistik dari pemerintah Kota Medan sampai saat ini? Ya, baik Adisti dan juga saudara. Untuk pengungsian khususnya di satu lokasi tempat kami melaporkan kemarin, yaitu di Kampung Aur, Kecamatan Medan Maimun, memang posko bantuan posko darurat sudah diberikan atau disiapkan oleh pemerintah Kota Medan, khususnya bersama tim BPBD Kota Medan, di mana di tempat itu disediakan juga 3 titik posko pengungsian, yaitu di satu tempat pemukiman atau rumah seni yang dijadikan posko pemukiman. Kemudian ada satu tempat lagi merupakan satu SPPG atau tempat memasak makanan bergizi gratis. Kemudian di depan lokasi tempat warga mengalami kebanjiran. Dan di sini dapur umum juga sudah disiapkan serta makanan dan obat-obatan di sini. Oke, baik, nanti kami akan update lagi perkembangannya dari bencana banjir di Kota Medan, Sumatera Utara. Terima kasih Bahri Nasri telah melaporkan langsung dari Kota Medan, Sumatera Utara. Tetap berhati-hati dan juga waspada. Selamat bertugas kembali. Saudara, kami akan lanjutkan perbincangan kami bersama dengan BMKG dan juga BNPB begitu ya, terkait dengan penanganan bencana banjir dan juga tanah longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan juga Provinsi Sumatera Barat. Saya mau ke Pak Muhari dulu berarti. Pak Muhari, bagaimana dengan penanganan warga khususnya balita dan juga lansia, baik itu di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan juga di Sumatera Barat, di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, ini salah satu yang kemudian juga disorot bagaimana bencana banjir bandang pada saat itu. Ya, ada satu hal yang perlu saya informasikan juga Mbak Adisti. Dari kemarin BNPB bersama BMKG itu sudah melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Tadi disampaikan oleh Pak Guswanto, memang siklonnya sudah meluruh, tetapi masih banyak potensi-potensi awan yang bisa menyebabkan hujan lebat hingga ekstrim. Kita sudah mengerahkan 2 unit pesawat untuk beroperasi di 3 kawasan provinsi ini, yang kita harapkan nanti ketika
intensitas hujan bisa kita kurangi, maka tentu saja efektivitas dari tim darat yang bekerja itu bisa lebih optimal. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan penanganan lansia, kelompok rentan, bayi, dan seterusnya, untuk dukungan logistik pemakanan dan non-permakanan itu sudah kami pilah kebutuhan-kebutuhan kelompok rentan menjadi perhatian kita. Tetapi sekali lagi nanti untuk distribusinya kami akan sangat bergantung pada operasi udara, karena di beberapa tempat tadi akses darat masih belum pulih sepenuhnya. Dan satu hal lagi yang mungkin sangat penting, Mbak Aristi, dari 2 hari lalu kami menerima banyak telepon pengaduan tidak bisanya anggota masyarakat menghubungi sanak keluarga yang berada di daerah terdampak. Ini kami mohon dibantu sebarkan. Kami di Posko Tarutung, Pak Kepala BNPB sudah membuat satu call center, Mbak Adisti, mohon bisa ditampilkan 0811 0811 6164 6164 5500. 5500. Oke, jadi call centernya ya Pak ya? Ini kami harapkan masyarakat bisa menyampaikan data kerabat yang tidak bisa dihubungi. Karena kalau ini digunakan untuk menelpon, pasti jalurnya akan traffic dan juga kami khawatirnya tidak bisa merespon. Nantinya ini kami harapkan masyarakat bisa menuliskan data kerabat sanak yang tidak bisa dihubungi. Nanti tim kami yang ada di kota itu akan meng-cross-check di lapangan. Jadi ini kami harapkan bisa membantu. Nanti setiap hari di evaluasi sore kami akan checklist dari data aduan masyarakat yang kemudian disampaikan ke kami, mana yang sudah ditindaklanjuti, mana yang belum, kita akan selalu update kalau belum ditindaklanjuti kendalanya apa dan seterusnya. Ini yang sangat penting buat kami sampaikan, Pak. Oke, bisa diulang kembali Pak, 08 untuk call centernya 0811 6164 6164 5500. 5500. Oke. Jadi bagi kami harapkan ini by WA. Jadi tolong disampaikan data kerabat yang tidak bisa dihubungi. Nanti kami di posko utama yang akan menindaklanjuti ke daerah itu. PIC kami sudah ada di tiap kabupaten kota. Nanti PIC kami akan menindaklanjuti ke tempat yang tadi disampaikan. Jadi nama, alamat. Nanti kami akan cross check ke lokasi itu. Nanti kami akan sampaikan berapa nama atau berapa aduan yang sudah ditindaklanjuti, berapa yang belum, dan kalau belum kendalanya apa. Oke, jadi BNPB membuka call center bagi keluarga yang belum bisa menghubungi dan juga mengetahui kabar dari keluarga mereka yang terdampak dengan banjir bandang, tanah longsor, dan juga banjir di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat bisa menghubungi call center di 0811 6164 5500. Jadi bagi Anda yang kemudian memiliki keluarga yang belum bisa dihubungi karena terdampak banjir dan juga banjir bandang serta tanah longsor di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh, ini bisa menghubungi nomor call center dari BNPB. Baik, terima kasih Pak Muhari. Saya terakhir ke Pak Guswanto. Pak Guswanto, dari tadi kita sudah membahas bagaimana wilayah bencana banjir di Sumatera Utara, Barat, dan juga Aceh. Lalu saya ingin tahu juga bagaimana untuk kewaspadaan cuaca ekstrim di wilayah lain, khususnya sementara ini kan kita akan di awal Desember di Pulau Jawa dan juga Bali serta Nusa Tenggara. Apakah ada cuaca ekstrim di sana dan juga curah hujan yang cukup tinggi yang harus diwaspadai, khususnya di daerah mana saja? Baik, Kristi. Jadi untuk wilayah lain di Indonesia, cuaca ekstrim di akhir tahun ini juga dapat dipicu oleh selain siklon tropis Senyar, ada faktor atmosfer lain. Misalkan monsun Asia, gelombang atmosfer, ini ada Imagine Julian Oscillation, Kelvin, Rossby, dan daerah-daerah konvergensi. Artinya bahwa meski pusatnya itu di Sumatera bagian utara atau siklon, tetapi tetap waspada. Misalkan kita melihat, mencermati khusus daerah yang memasuki masa puncak musim hujan, termasuk sebagian Jawa, Kalimantan, kemudian Sulawesi Selatan maupun Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara yang berpotensi mengalami hujan lebat dan banjir bandang. Kebetulan kan saat ini perawanan atau untuk awan-awan konvektif saat ini semua masih tersedot ke arah siklon tropis Koto. Jadi masih berpusat di wilayah sekitaran Malaysia, Singapura maupun di utaranya Sumatera ataupun di utara ini. Nah,
Kemudian di wilayah timur sebenarnya ada Madden Julian Oscillation yang saat ini juga aktif ya. Itu di sekitar Papua, kemudian ada di Maluku Tenggara ya. Ini juga perlu kita waspadai. Sedangkan kita melihat juga ada konvergensi ya. Itu juga masih terjadi di wilayah Jawa Timur. Kemudian kita juga melihat adanya di sisi tengah daripada Jawa Timur ya. Itu masih terjadi ya, Kristi. Oke, jadi perlu diwaspadai juga cuaca ekstrim seperti curah hujan yang tinggi juga masih melanda wilayah Pulau Jawa, kemudian Nusa Tenggara, bahkan Nusa Tenggara, Papua bahkan ya. Papua ya, betul. Itu dalam rentang waktu bulan Desember ini ya Pak, awal Desember ini sampai di bulan Betul. Januari atau Februari? Ini mengingat puncak musim hujan yang kita BMKG prediksi di Desember, Januari, Februari. Ya, ini yang perlu kita. Nah, saat ini kan memang terjadi seperti semacam pemusatan awan-awan konvektif di wilayah sekitaran Sumatera Utara, kemudian Malaysia dan bagian Natuna ya, atau kemudian di wilayah Samudra Hindia. Nah, sedangkan kita akan menuju kepada puncak musim hujan yang BMKG sudah memprediksi yaitu di Desember, Januari, Februari. Artinya di wilayah lain yang mulai memasuki musim hujan atau puncak musim hujan itu akan terjadi curah hujan dengan kondisi sedang hingga lebat dan sangat lebat itu. Oke, terakhir singkat saja, imbauan untuk warga dari BMKG dan juga BPBD, BMKG khususnya untuk puncak musim hujan di Desember, Januari dan juga Februari. Singkat saja, apa imbauan dari BMKG? Himbauan dari BMKG, pantau terus selalu informasi resmi dari BMKG melalui info BMKG, website, kanal media sosial, khususnya untuk peringatan dini hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Yang kedua, waspadai lingkungan sekitar. Jika tinggal di dekat tebing, lereng, curam, atau bantaran sungai, segera waspada bila hujan turun terus-menerus dalam durasi panjang, terutama di malam hari. Dan jauhi aktivitas di sungai yang aliran deras ya. Kira-kira itu. Oke, baik. Terakhir Pak Muhari, apa imbauan dari BNPB? Kalau kita tadi mendengar dari BMKG, sebenarnya puncak musim hujan ini masih akan terjadi di bulan Desember, Januari, dan juga Februari, dan tentu saja menjadi kewaspadaan bagi kita semua. Ya, ada dua hal, terutama bagi saudara-saudara kita yang bertempat tinggal dan beraktivitas di sepanjang daerah aliran sungai atau di sekitar daerah dengan kelerengan tinggi. Tadi disampaikan Pak Guswanto, sekiranya terjadi hujan dengan intensitas tinggi, durasi lama, maka segera hindari dua lokasi ini sampai kondisi benar-benar aman, Mbak Desi. Oke, baik. Terima kasih Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Pak Abdul Muhari, dan juga Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Pak Guswanto telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bertugas. Sehat selalu. Terima kasih Risti dan Pak Muhari.